Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa fillah. Jangan lupa kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan dari pembahasan kitab Bulughul Maram yang diberikan syarah oleh Syekh Taufik hafizahullah taala. Pada kesempatan lalu kita telah sampai pada hadis yang terkait dengan sifat wudu atau tata cara wudu. Mungkin sebelum kita lanjutkan, ada yang membaca hadis atau menyimpulkan dari apa yang kita baca pada kesempatan kemarin? Silakan. Ya, tangan kanan ya. Masalah yang pertama yaitu kadar mencukupkan dalam mengusap kepala. Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu pendapat Syafi'iyah dan dinukil dari Hanafiyah, bahwasanya itu dengan mengusap sebagian kepala kadar mencukupkan. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapatnya Malikiyah dan Hanafiyah, yang sahih dari Hanafiyah, bahwasanya tidak cukup dengan mengusap sebagian kepala, tetapi dengan keseluruhannya, dan ini yang rajih. Kemudian hadis yang kedua, padanya terdapat dua masalah. Masalah yang pertama yaitu sepakat jumhur ulama mengatakan mengusap kedua telinga itu hukumnya sunnah. Kemudian masalah yang kedua, tata cara mengusap kedua telinga, yaitu dengan mengusap bagian dalam dari telinga itu dengan menggunakan jari telunjuk, dan bagian luarnya yang dihadapkan dengan ras dari kepala dari ibu jari untuk bagian luarnya. Bagian luarnya ya. Bagian luar. Ini bagian luarnya dengan ibu jari, bagian dalamnya dengan apa? Jari telunjuk. Ya. Jazakumullah khair, barak fik. Saya membaca hadis. Ya. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة وضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه وردهما إلى مكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفات وضوء قال ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. Ya, jazakumullah khair, barak fik. Ya, kita selalu mengingatkan ya dalam memberi dan menerima ya supaya menggunakan tangan kanan ya. Karena ini adalah termasuk ya adab yang mulia, dan kita dahulu di Ma'bar juga sering diingatkan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala Muhammad Al-Imam. Beliau mengingatkan ketika memberi dan menerima dengan menggunakan tangan kanan. Sering sekali beliau mengingatkan para santrinya untuk
melakukan hal itu. Bismillah, kita akan lanjutkan ya, pembahasan hadis yang ke-37. Siapa yang membaca? Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min naumihi falyastanthir thalathan fa inna asy-syaitana yabitu ala khayshumihi muttafaqun alaihi. Ya, itu min manamihi. Wa an Abi Hurairah qala mu'allif rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah qala, beliau berkata qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, idza staiqadha ahadukum min manamihi fala yastanthir salatan, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, fala yastanthir salatan, hendaknya dia apa? Yaitu mengeluarkan air dari hidungnya. Ya, dan ini tidak mungkin terjadi melainkan apa? Jadi dimasukkan dulu. Ya, dimasukkan dulu baru dikeluarkan. Jadi dihirup dulu baru apa? Dikeluarkan sebanyak 3 kali. Fa inna syaitan yabitu ala khaysumihi. Karena syaitan ya itu tinggal atau bermalam di lubang hidungnya. Muttafaqun alaih. Qala syarih takhrijul hadis. Haditsu Abi Hurairah rawahul Bukhari wa Muslim wa lafdzu li Muslimin. Jadi muttafaqun alaih, tapi lafaz di sini adalah lafaznya siapa? Imam Muslim. Jadi kalau wa lafdzu li Muslim maksudnya adalah apa? Ya, wa lafdzu li Muslim. Berarti miliknya Imam Muslim. Wa lafdzul Bukhari, dan lafaz yang terdapat dalam Sahih Bukhari, fatawadda, ya, lalu berwuduklah, fala yastanthir salatan, kemudian apa? Lakukanlah istinthar ya sebanyak 3 kali. Kemudian Syarih hafizallahu taala mengatakan fiqhul hadis, yaitu pembahasan tentang hadis ini, masalah al-istinthar liman istaiqadha min naumihi, yaitu tentang hukum istinthar bagi orang yang apa? Bangun dari tidurnya. Al-istinthar pengertiannya adalah huwa ikhrajul ma' minal anfi, yaitu mengeluarkan apa? Air dari hidung. Wa hadza la yakunu illa ba'da istinsak al-ma' ay jadzabahu ilal anfi. Dan ini istinthar ini tidaklah terjadi melainkan apa? Ya, seorang harus melakukan apa? Istinsyak, yaitu apa? Memasukkan air ke dalam hidung, yaitu jadzabahu, menariknya, ilal anfi. Ini dimasukkan, misalnya apa? Ngambil air, cakupan air, kemudian dimasukkan, dihirup, kemudian dikeluarkan. Ya, dikeluarkan ya air tersebut. Jadi dihirup pertama, kemudian baru istinthar, dikeluarkan. Bisa dipahami ini? Ya. Waqad ikhtalafal ulama fil amri bil istinthar. Jadi ulama mereka berbeda pendapat tentang ya makna istinthar. Hal huwa fi haqqi man aradal wudu am huwa am? Ya, apakah ini pada orang yang apa? Hendak melakukan wudu, ataukah ini ya umum? Ya, tidak hanya sekadar dalam orang yang ingin melakukan wudu. Al-qaulul awal anna hadza fi haqqi man aradal wudu faqat. Bahwasanya ini pada haknya orang yang apa? Hendak berwudu saja. Amma man lam yurid al-wudu'a falaisa ma'muran bil istinthar thalathan ba'da naum. Adapun orang yang tidak ingin ya berwudu, maka ya tidak diperintahkan untuk melakukan istinthar ya 3 kali setelah bangun tidur, yaitu orang yang berwudu mau sholat misalnya. Fa fi riwayah fi sahih al-Bukhari idza staiqadha urahu ahadukum min manamihi.
Ya, fatawadda fala yastaghfir salatan. Ini lafadznya Imam Bukhari, fatawadda fala yastaghfir salatan, yaitu apabila salah seorang dari kalian ya diperlihatkan dalam tidurnya atau dia bangun dari tidurnya, ya fatawadda fala yastaghfir salatan, maka hendaklah dia berwudu, fala yastaghfir salatan. Fayuhmal al-mutlaq, ya maka dibawa riwayat mutlak dalam riwayah Imam Muslim alal muqayyad fi riwayatil Bukhari. Ya, di riwayatnya Imam Muslim tidak ada di situ wudu kan? Tidak ada kata wudu. Ya, kemudian dibawa ya, jadi mutlak, nanti ada mutlak, ada muqayyad. Ya, kalau ada dalil mutlak, maka nanti dibawa kepada dalil yang muqayyad. Ya, tetapi kalau tidak ada yang mentakyidnya, ya maka tetap ala itlaqihi. Itu juga dalam kaidah usul fikih. Ya. Jadi yang mutlak, karena di sini ada dalil yang muqayyad, maka dibawa yang mutlak kepada yang muqayyad, yaitu pada riwayat Imam Bukhari. Faman aradal wudu ba'da naumihi fala yastaghfir. Ya, maka barang siapa yang hendak wudu ya setelah bangun dari tidur, maka hendaknya dia melakukan istighfar. Ya, awalan lil wudu. Ya. Kemudian tanian litardi syaitan min khaisumihi, yaitu untuk mengusir setan ya dari dari hidungnya. Ya, mengusir setan dari hidungnya. Jadi caranya bagaimana? Air itu dihirup kemudian dikeluarkan. Ya, ngambil air, disedot atau dihirup kemudian kayak itu. Ya, bisa ya. Pernah mempraktekannya kan? Ya, seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Jadi bagi orang yang hendak berwudu, ya, bagi orang yang hendak berwudu sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari. Kemudian al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annal amru amun, bahwasanya perintah ini umum, liman aradal wudu wa liman lam yuridhu. Ya, bahwasanya ini adalah umum bagi orang yang menginginkan wudu atau tidak ya menghendakinya. Jadi yang terpenting idza staiqadha syakhsu min naumi, apabila seorang itu bangun dari tidurnya, ya, dan sungguh telah disebutkan dalam faqad dzukira fil hadis, ya, illatul amr, yaitu sebab dari perintah ini. Yaitu ilahnya? Ya, yaitu syaitan itu tinggal atau bermalam di khaisumnya, yaitu di hidungnya. Ya, tinggal di hidungnya. Atau faqad dzakara fil hadis illatul amr, ya, bihi, yaitu yang menyebutkan siapa? Rasulullah SAW telah menyebutkan ya dalam hadis bahwasanya karena fa inna syaitan yabitu ala khaisumihi wa hiya anna syaitan yabitu ala khaisumihi ai fi anfihi, yaitu di hidungnya. Faman istaiqadha min naumihi ihtaja lil istinthar mutlaqan. Jadi setiap orang yang bangun dari tidurnya butuh kepada istinthar mutlaqan, secara mutlak, litardi syaitan min khaisumihi. Jadi untuk mengusir setan ya dari hidungnya. Maka fahadil illah, maka illah ini, sebab ini adalah amah. Itu adalah umum, yastawi fiha man aradal wudu wa man lam yurid al wudu. Jadi umum bagi orang yang hendak wudu ataupun tidak ingin wudu. Ya. Wa hadzal qaul huwal adhar. Maka pendapat ini adalah pendapat yang kedua adalah yang lebih tampak. Ya, listiraki fi hadhil illah. Ya, karena orang yang ingin wudu atau tidak ingin wudu, ya, bahwasanya disebutkan di situ setan ya bermalam di hidungnya. Ya, wa yakunu dzikrul wudu. Nah, sekarang bagaimana membawa riwayatnya Imam Bukhari? Ya, wa yakunu dzikrul wudu, maka penyebutan wudu di situ fi riwayatil Bukhari mim babi dzikri ba'di afrad al-am. Ya, ini termasuk penyebutan sebagian lafaz ya
min ba'di dzikri, ya, termasuk penyebutan apa? Sebagian, ya, sebagian dari keumuman. Walaisa qaidan, dan bukan merupakan qaid, tetapi ini disebutkan di antaranya apa? Di antaranya bagi yang hendak wudu, di antaranya bagi yang, ya, tidak hendak berwudu. Jadi seperti itu. Jadi apa? Di antara penyebutan, ya, dari afrad, persatuan dari, ya, umum, ya, persatuan dari keumuman. Kalau tadi kan yang pertama membawa mutlak kepada muqayyad, tetapi di sini apa? Ini adalah termasuk penyebutan, ya, satuan dari umum, ya, satuan dari keumuman. Jadi beda pendalilannya. Maka ini kembali lagi, ya, pentingnya belajar usul fikih, ya, pentingnya belajar usul fikih, dan nanti ada, ya, termasuk penyebutan afrad atau persatuan dari umum. Walaisa qaidan, jadi bukan masalah mutlak muqayyad, ya, fal ghalib, ya, karena apa? Keumumannya, kebanyakannya idza staiqadha syakhs, apabila seorang apa? Seorang itu bangun min naumil lail, dari apa? Dari bangun malam, annahu yatawadda, ya, memang kebanyakannya bahwasanya, ya, orang yang bangun, ya, malam itu adalah dia ingin wudu li ajli sholatil lail, karena hendak apa? Melakukan sholat malam atau sholat subuh, ya, atau sholat, ya, li ajli sholat lail atau sholatil fajr. Wala na'rifu kaifa yabitu syaitan fi anfil insan, dan kita tidak mengetahui bagaimana setan itu apa? Ya, bermalam di apa? Di hidung seseorang, ya, li annahu amrun ghaibi, ya, karena ini adalah perkara gaib. Maka di sini apa? Fayahtaju ila bayan minasyar', ya, maka butuh, ya, dijelaskan dalam syariat. Maka, ya, disebutkan yang tampak tadi, ya, yaitu adalah bagi siapa yang hendak wudu ataupun tidak hendak wudu, ya, diperintahkan untuk apa? Untuk melakukan istinthar. Wal aqrab anna hadzal amal liman lam yurid al wudu li istihbab faqat. Tapi dari sisi apa? Dari sisi orang yang tidak hendak berwudu, yaitu melakukan sholat malam atau sholat subuh, maka ini adalah, ya, disunahkan, ya, disunahkan saja, ya, disunahkan saja. Li'annal illata, ya, allati dzukirat huna, ya, wa ja'al amr li ajliha la takfi, dikarenakan ilah atau sebab, ya, yang disebutkan di sini dan datangnya perintah karenanya itu tidak, ya, tidak cukup untuk mengatakan wajib, ya. Wallahu a'lam lil qaul bi wujubil istinthar ala man lam yurid al wudu, ya, atas orang yang tidak ingin untuk melakukan wudu. Ya, faqad ja'at ahadits katsirah ta'mur bi ba'dil af'al, ya, karena telah datang hadis yang banyak sekali yang merintahkan, ya, untuk melakukan sebagian perbuatan atau akwal li ajli saddis syaitan, dikarenakan untuk apa? Ya, untuk menutup, ya, untuk menutup syaitan, ya, dan itu apa? Walaisat wajibah, ya, seperti apa? Seorang itu diperintahkan untuk membaca surat kursi sebelum tidurnya, ya, tetapi ini bukan, ya, bukan kewajiban, karena di sana juga ada orang-orang yang apa? Yang lalai, ya, tidak ingat akan, ya, sunnah-sunnah, di antaranya apa? Seorang itu hendak tidur, hendaknya membaca, ya, surat ayat kursi. Qiraati ayatil kursi qabla naum li ajli hifdzi minasyaitan, ya, supaya apa? Untuk menjaga diri dari apa? Dari setan. Begitu juga seperti apa? La ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, mi'ah marrah. Ya, ini juga, ya, bukan merupakan suatu kewajiban, karena di sana, ya, kembali lagi, ya, orang yang apa? Tidak melakukan, karena ini, ya, kebanyakan tidak mengetahui, ya, oleh karenanya hukumnya ketika semisal ini adalah apa? Istihbab,
ya ada perintah tapi tidak dimaksudkan dengannya adalah ya wajib, tapi adalah disunahkan. Ja'a fi hadis yakunu hifdzan laka minas syaitan fi yaumika wa hadza laisa lil wujub. Ya. Jadi bagi orang yang tidak ya hendak berwudu maka ini adalah ya disunahkan. Ya disunahkan. Bisa dipahami di sini kesimpulannya? Bisa dipahami tidak? Ya, jadi yang orang yang tidak ingin berwudu ya itu adalah disunahkan ya, disunahkan untuk istinthar. Kemudian hadis yang ke-38, siapa yang baca? Ya. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسله ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. Ya, jazakallah khair, barak fik. Itu hadis yang ke-38 ya, wa anhu siapa? Abu Hurairah. Yaitu apabila salah seorang dari kalian ya bangun, idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang dari kalian bangun dari dari naumnya, yaitu dari tidurnya, fala yakhmis yadahu fil ina hatta yaksilaha thalathan, maka janganlah dia mencelupkan tangannya di bejana atau di ember misalnya, hatta yaksilaha thalathan, sehingga dia mencucinya sebanyak 3 kali. Ya, fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena dia sungguhnya tidak tahu di mana bermalam tangannya. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah muttafaqun alaih wa hadza lafdhu Muslim, dan ini adalah lafadznya Imam Muslim. Nah, ini diantara ya sunnah ya yang selayaknya kita kerjakan. Ya, mungkin tambahan ini mimba faedah saja. Ya, bahwasanya di sana ada orang-orang yang menolak sunnah. Ya, sebagaimana mungkin antum juga sudah dengar ya dalam sebagian disebutkan pada sebagian hikayat, yaitu cerita bahwasanya sebagian mubtadi'ah ya ketika mendengar sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yakhmis yadahu fil ina hatta yaksilaha fa innahu la yadri aina batat yadahu. Ya, kemudian ya seorang mubtadi ya dengan tujuan adalah untuk mengolok-ngolok sunnah ini ya, qala dzalikal mubtadi ala sabili tahakkum, ya tahakkum itu mengolok-ngolok ya, ana adri ya bahwasanya saya tahu aina batat yadi ya, batat fil firash ya, sungguhnya aku tahu ya bahwasanya di mana tanganku itu bermalam, yaitu bermalam di mana? Bermalam di firash, ya di tempat tidur itu. Kemudian ternyata fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburihi ila dhira'ihi. Maka ya fa asbaha, ketika dia ya mengolok-olok sunnahnya Rasulullah SAW, maka di waktu subuhnya, di waktu paginya, sungguh dia telah memasukkan tangannya hingga dhira' seberapa? Dhira' ini sejengkal, ini sibir. Kalau dhira', nah antum bayangkan ya, dia telah memasukkan tangannya ke dalam duburnya ya ila dhira'ihi. Berarti seberapa? Ya sehastanya. Antum bayangkan kayak apa? Ya. Maka berkata Taimi, qala Taimi falyattaqil mar'u al-istifab bisunan ya wa mawadi' at-tauqif.
ya fangdur, maka lihatlah, ya maka falyatakil mar'a, maka hendaklah seorang itu apa, ya waspada, ya bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dari apa, al istighfar bisunan, yaitu menganggap apa, menganggap ringan enteng dengan sunnah-sunnah Nabi sallam, wa mawadi atau kif, dan tempat-tempat yang di situ apa memang datangnya dari dalil, ya kita, ya kalau datang dari dalil ya sudah, enggak tidak tahu ilahnya, maka kita terima dalil tersebut, ya maka lihatlah bagaimana wasala ilaihi, ya su'mu fi'lihi, bagaimana apa itu, ya sampai kepadanya apa, keburukan dari apa yang dia perbuat, yaitu apa, ya sampainya, ya tangannya, ya sedira, yaitu apa ini, sehasta itu, ya hingga sampai masuk ke dalam duburnya, ya masuk ke dalam duburnya. Ini disebutkan dalam Bustanul Arifin, ya dalam kitab Bustanul Arifin karya Imam Nawawi, ya disebutkan dalam Bustanul Arifin karya Imam Nawawi, ya kisah orang yang apa, menolak atau ya menolak atau ya mengolok-olok sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kalau antum tahu. Jadi dhira antara ini ke sini, ini dhira. Kalau shibr, ini adalah shibr. Ya, ini nanti kalau apa, usbu, namanya usbu ini jari. Kalau unmulah, ini adalah unmulah. Ya, ini diantara istilah-istilah yang digunakan. Alba yaitu berarti segini, ya. Jadi istilah-istilah yang digunakan. Kalau dhira dari ujung ini sampai ini, ya itu hasta, ya. Jadi ini istilah yang digunakan dalam apa, bahasa Arab tentang penggunaan, ya alba, kemudian dhira, unmulah, ini unmulah, ya. Kemudian apa? Apa ini, yang ini al-fatr atau ini adalah seperti ini, ya. Ini ada gambaran nanti apa namanya istilah-istilah yang digunakan. Kemudian kita lanjutkan. Qala syarih hafizallahu taala tahrijul hadis, hadis Abi Hurairah rawal Bukhari wa Muslim wa laisa indal Bukhari qalu thalathan. Ya, jadi di lafaz Imam Bukhari tidak disebutkan apa? Thalathan. Ya. Al-masalatu fiqhul hadis, al-masalatul ula tentang hukmu ghuslil yadain ba'dal istiqat minan naum qabla ghamsihima fil ina, yaitu hukum, ya mencuci kedua tangan setelah bangun dari tidur sebelum apa? Mencelupkan keduanya di dalam ina. Nahan Nabi SAW man istaiqadha min naumihi ay yakmisa yadahu fil ina hatta yaksilaha thalatha marrat. Di Rasulullah SAW ya melarang, ya bagi siapa saja yang bangun dari tidurnya untuk mencelupkan tangannya di bejana hingga dia mencucinya apa? 3 kali terlebih dahulu. Wa hadzal nahyu inda jumhuril ulama lil karahati faqat. Dan jumhur ulama berpendapat bahwasanya larangan ini adalah ya makruh hukumnya, ya makruh saja. Fa illatun nahi, ya illah atau sebab larangan ini adalah ya fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena sungguhnya dia tidak mengetahui apa di mana bermalam tangannya. Farubama tawfat yadahu fi maudhi'in najasah, ya karena bisa jadi tawfat apa tangannya itu apa, tawfat apa, tawaf, iya berarti apa, ya kemana-mana, yaitu berputar, ya tangannya itu di tempat najis. Dan ini betul enggak? Ya, ada kalau melihat apalagi kalau sama temennya ya kayak gitu, ya apalagi kalau tidur yang sebelah-sebelahan bareng melihat tangannya kemana-mana. Dan itu memang terbukti, ya terbukti.
Makanya kadang memegang sesuatu yang najis, tempat najis. Farubama tawfat yaduhu fi mawdi'in najasah fatatan sehingga menjadi najis. Wa qad la yadri ma bata fiha, dan sungguh dia tidak tahu ma bata fiha, apa yang tangan itu bermalam. Memang seperti itu. Faqad yakunu syaitan bata fi yadihi, dan bisa jadi syaitan itu bermalam di tangannya, karena syaitan bisa bermalam di hidungnya, dan juga mengencingi telinganya, seperti itu. Kama anna syaitan yabitu fil khayshum, sebagaimana setan itu bisa bermalam di hidung. Fayuridu syaitan ayya'bath biha, maka syaitan ingin bermain-main dengannya, maksudnya membuatnya lalai, di mana tangannya itu bermalam. Wa hadhil illatu maskukah, maka di sini menurut jumhur ulama bahwasanya ilah di sini adalah ilah yang maskukah, yang masih terdapat keraguan. Fahiya qarinah, maka ini adalah qarinah, sharifah, jadi yang memalingkan linnahyi anit tahrim ilal karohah. Ini adalah qarinah karena ilahnya maskukah, masih diragukan, maka ini adalah qarinah yang memalingkan larangan, karena asal dalam larangan li tahrim, tidak bisa dipalingkan melainkan harus ada qarinah. Dan ini diantara qarinahnya. Fata'lillahu bi amrin yaqtadi syak, maka pentaklilan dengan dengan ini pada perkara ini yaqtadi syak, masih terdapat keraguan. Wasyak la yaqtadi tahrim, oleh karenanya syak itu tidak menuntut akan pengharaman, karena masih syak. Istihaban li asli toharah, karena istihab yaitu bara'atul asliyah. Istihab itu bara'atul asliyah, maksudnya karena asalnya asal seorang itu adalah toharah, illa idza wujidat an-najasa yakinan fi yadihi, kecuali apabila didapati najis secara yakin pada tangannya, maka fayajibu ghusluha, karena asalnya tangan itu seperti itu, tidak terkena najis, yaitu toharoh, kecuali kalau memang didapati najis sehingga berubahlah hukumnya, yaitu fayajibu ghusluha. Ini adalah mazhab yang pertama, pendapat yang pertama, yaitu pendapatnya jumhur bahwasanya hukumnya di situ adalah lil karohah. Kemudian wal madhab indal Hanabilah, dan madhab menurut Hanabilah annau yukhramu ghamsuhuma fil ina, bahwasanya hukumnya haram. Jadi larangan di sini adalah hukumnya haram untuk memasukkan kedua tangan di dalam bejana qabla ghaslihima thalathan, sebelum mencucinya sebanyak tiga kali. Kenapa? Li'anna nahya indal itlaq litahrim. Antum bisa perhatikan bagaimana pendalilan, karena larangan secara itlaq itu adalah hukumnya litahrim. Kemudian beliau mengatakan wa ma alaihi jumhur ulama wal arjah, dan apa yang dipegang oleh jumhur ulama itu adalah lebih rajih, lima sabaqa dzikruhu, karena telah lewat penyebutannya, alasan-alasan yang didatangkan oleh jumhur ulama. Jadi kesimpulannya Kesimpulannya larangan di sini perintah untuk ini itu adalah perintahnya belum disebutkan. Yaitu di sini berarti larangan di sini larangan meninggalkan ini adalah hukumnya makruh. Jadi seorang apabila meninggalkan mencuci tangannya itu adalah makruh. Al-masalatu tsaniyah, hal hadzal nahyu khasun bi naumil lail? Permasalahan yang kedua, pembahasan yang kedua, apakah larangan ini khusus hanya untuk naum di malam hari saja? Dhahaba jumhur ulama ila annahu naumal lail wa nauman nahar.
Jumhur ulama berpendapat bahasanya ini umum juga, baik itu naum atau tidur di malam hari maupun tidur di siang hari. Ya. Wa qad jaa taqyiduhu binaumil lail, dan riwayat yang menyebutkan bahasanya ditakyid, yaitu di situ ada pengikatnya bahasanya ini adalah naum lail, ya, dalam riwayat Inda Abi Dawud, yaitu idza staiqadha ahadukum minal lail, apabila salah seorang dari kalian bangun dari malam. Ya. Wa hadha riwayat sanaduha wa hadhi riwayat sanaduha ala syarti sahih Muslim. Dan riwayat ini sanadnya adalah ya menurut syarat dalam sahih Muslim. Ya. Dan disebutkan malam, ya, wa dzikrul lail fiha, dan penyebutan malam di dalam riwayat ini mimba bitaglib, itu pada apa? Mimba bitaglib, ya, kebanyakan, keumuman, karena tidur itu biasanya disebut tidur, ya, tidur malam. Ya, wa dzalika li amrain. Al awal anna naumal lail tawil, karena tidur malam itu adalah panjang. Ya, fahuwa madhannatun likasratil, ya, likasrati harakatil yad inda naum. Maka tidur malam itu adalah ya tempat sangkaan apa? Banyaknya gerakan tangan di ya di saat tidur. Ya, dan ini ya benar. Atsani anan nas yanamun fil lail, bahwasanya manusia itu apa? Tidur di malam hari. Wa katsirun minan nas la yanam fin nahar. Dan kebanyakan manusia itu tidak tidur di siang harinya. Ya, maka di sini apa? Fala yustathna naumun nahar min hadzan nahyi. Ya. Jadi tidak dikecualikan ya tidur di siang hari itu dari larangan ini. Ya, dan masuknya tidur di siang hari ini ya itu apa? Wajih. Ya, ada segi yang kuat. Ya, segi yang kuat. La li wujudi ilatin nahyi aidan fi naumin nahar, karena ada juga ilah ya pelarangan dalam tidur siang hari. Ya, yaitu apa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tidak mengetahui di mana tidurnya yaduhu. Jadi mencakup apa? Siang dan malam. Ya, farubama waqa'at fi maudhi'in najasah, karena sama. Ya, bisa jadi apa? Tangannya itu ya terkena tempat ya najis. Au nama fi syaitan, atau bisa apa? Ya, au nama fi syaitan, atau syaitan tidur di tangannya. Ya. Jadi ini pendalilannya. Bisa dipahami ini. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama tentang larangan tersebut adalah apa? Makruh. Kemudian yang kedua adalah tidur siang, tidur malam, ya, tidur malam, ya, dan siang masuk juga, ya, dan tidur siang masuk juga, karena setan itu apa? Ya, setan itu bisa tidur di tangannya, atau apa? Tangannya itu akan ya mengenai pada tempat yang najis. Ya, bisa dipahami dari sini? Jadi pahami? Nah, ini. Berapa? Kita cukupkan sini dulu. Ya, sudah berapa? 2 hadis kan? Cukup 2 hadis.